Ya, kita masih akan terus membahas mengenai hal yang baru saja kita sama-sama utarakan kepada Anda tentang bagaimanakah pengawasan terhadap panti asuhan itu dilakukan di Indonesia. Karena adanya dugaan kekerasan terjadi di panti asuhan, kemudian juga ada temuan bahwa dua panti lain di Pekanbaru yang kondisinya memprihatinkan. Nah, kita akan langsung bertanya saja kepada Bapak Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial. Ya, good morning Pak Nahar. Mungkin untuk pertanyaan pertama singkat dan ini menjadi pertanyaan semua orang. Kenapa bisa tetap beroperasi ya panti yang kemudian sudah 2 tahun dibekukan izinnya dan juga ada panti-panti lain yang juga ternyata pemiliknya sama tapi tidak layak huni? Iya, 2011 sudah dievaluasi, lalu kemudian setelah dievaluasi, kemudian memang ada mekanisme diberi kesempatan untuk memperbaiki manajemennya. Gitu. Sampai 2014 misalnya kami mengirim pekerja sosial untuk melakukan pendampingan itu, tapi kemudian kita 2014 menarik kembali karena memang ada beberapa kendala untuk melanjutkan itu dan dinas sosial sudah diinformasikan dan akhirnya kita mendengar berita bahwa 2017 kemarin ada berita seperti ini gitu. Artinya Pak, pengawasan dari Kementerian Sosial ini seperti apa? Kok dari tahun 2011 sudah dilihat atau dinilai bahwa ini tidak memenuhi syarat, tapi ini sampai 2017 masih ada orang-orang atau masyarakat yang dirawat di sana begitu dan kondisi sangat memprihatinkan. Ya, baik. Yang pertama adalah bahwa tempat ini memang adalah tempat alternatif untuk menempatkan warga-warga yang butuh perawatan dan pengasuhan. Tidak hanya anak di situ, ada lanjut usia, ada orang dengan gangguan jiwa. Nah, sebetulnya mekanisme pengawasan dari sisi standar nasional pengasuhan anak itu sudah clear ada dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 tahun 2011 gitu. Jadi pengawasannya itu oleh dinas kabupaten kota setempat itu. Oke. Itu minimal itu satu kali dalam 1 tahun. Gitu. Baik, artinya Pak jika begitu ini Nah dinas... kalau seandainya setelah evaluasi Ya, artinya Pak jika begitu maka Dinas Sosial Kabupaten Kota ini tidak menjalankan tugasnya, apakah bisa dikatakan seperti itu Pak? harus dicek dulu karena kan dari dinas kabupaten kota masih ada dinas provinsi yang pasti mekanismenya adalah bahwa satu kali dalam 1 tahun harus ada monitoring lalu kemudian ketika dalam hasil monitoring itu masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam tanda kutip misalnya ada hal-hal yang dilanggar maka ada peringatan sampai 3 kali dan kalau sampai 3 kali itu lalu kemudian diingatkan tidak ada perbaikan maka dinas sosial punya kewenangan untuk menutup atau mencabut izin operasionalnya. Gitu. Karena kan sekarang sudah yang kita ketahui ya dan juga sudah banyak akhirnya menyebar di media bahwa sudah dicabut izinnya 2014 Pak. Nah jika tadi Bapak katakan setiap 1 tahun sekali akhirnya dievaluasi, berarti siapa ataupun bagaimana sebetulnya yang terjadi Pak? Miss seperti apa atau mungkin kecolongan seperti apa hingga akhirnya panti ini memang akhirnya 2015, 2016 berjalan, 2017 ada kejadian seperti ini dan sejauh apa Kementerian Sosial mengawal investigasinya, Pak? Ya kalau kami dari sisi sosial tentu tidak bicara soal lain ya, kami hanya fokus di masalah bahwa panti ini mungkin nggak sebagai tempat alternatif dalam rangka pengasuhan, khususnya pengasuhan anak gitu. Jadi fokusnya di sini. Nah,
ketika pertanyaannya mengarah ke situ, maka PR besar kita adalah bahwa kita belum punya regulasi yang lengkap tentang pengasuhan anak. Makanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebetulnya sudah memberi amanat tentang perlunya segera dibuat peraturan pemerintah pengasuhan anak. Nah Pak, sekarang begini ya Pak, ini barangkali Lebih tinggi lagi, justru kita butuh undang-undang tentang pengasuhan anak. ya, oke Pak, tentang peraturan dan lain sebagainya kami cukup memahami tentang hal itu. Tetapi begini, sekarang ini sudah ada panti asuhan yang ditemukan tidak berizin tetapi masih beroperasi. Dan barangkali ini bukan satu-satunya yang ada. Di beberapa daerah lain, apakah itu juga bahkan di Jakarta ataupun di daerah-daerah yang lain begitu Pak. Lalu belajar dari kasus ini, apa yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan juga Kementerian Sosial agar memastikan bahwa tidak ada lagi panti asuhan yang seperti ini beroperasi di Indonesia? Ya, langkah yang pertama adalah bahwa Dinas Sosial ini menjadi semacam pembelajaran buat semuanya dan khususnya bagi Dinas Sosial bahwa harus dengan kewenangannya harus sanggup mencegah munculnya kasus-kasus seperti ini lagi di masa yang akan datang. Nah, bagi Kementerian Sosial tentu kami juga punya para pekerja sosial di kabupaten kota yang kami tempatkan sebagai agen kami untuk membantu dinas-dinas sosial dalam rangka memperbaiki, salah satunya adalah manajemen LKSA yang ketika kita evaluasi hasilnya masih belum sesuai dengan harapan gitu. Baik, terima kasih Bapak Nahar untuk bincang-bincangnya soal hal ini. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, tentu yang diharapkan oleh masyarakat tidak akan ada lagi kejadian serupa dan juga tidak akan ada lagi panti asuhan yang masih beroperasi meskipun izinnya sudah dicabut. Dan kemarin juga saya berbincang dengan Bu Erlinda, dia mengatakan bahwa ya untuk KPAI sendiri mengatakan masyarakat harus proaktif. Ada lampu-lampu nih, lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, itu nampaknya masyarakat juga harus memberikan laporan kepada pihak-pihak setempat begitu. Saya setuju dengan bahwa masyarakat atau kita semua harus proaktif melaporkan jika memang ada yang ganjil. Pertanyaannya sebetulnya begini, sederhana sekali Daniar. Iya. Kalau misalnya ada yang ganjil, lalu kita harus melapornya kemana? Itu sih yang kurang sosialisasi Kemana juga. kita harus melaporkan hal-hal yang menurut kita memang patut untuk diperhatikan oleh pemerintah ya. Kita tidak ada sama sekali sekarang ini pusat pelaporan ya. Iya. Sehingga masyarakat juga bingung ya, mau melaporkan juga harus kemana melaporkannya begitu. Nah ini pekerjaan rumahnya selain tentu masalah kita yang harus proaktif, tetapi juga pemerintah harus menyediakan ya pusat pelaporan yang mudah untuk diakses oleh publik. Nah sekarang kita